dimulai dengan diperlihatkan seorang gadis kecil yang penasaran dengan sebuah mobil yang terparkir di halaman suatu rumah. Setelah itu, gadis kecil tersebut pergi untuk melihat mobil yang tengah terparkir. Namun, ia mendengar suara orang memanggilnya. Saat hendak menemui orang tersebut, tiba-tiba datang seorang pria yang mengatakan jika sebentar lagi ulang tahun si gadis tersebut. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian, gadis kecil itu pun kini telah menjadi seorang wanita dewasa. Wanita itu bernama Lee Harker. Lee Harker bekerja pada FBI. Lee Harker diutus untuk mendatangi suatu rumah dari seorang pelaku pembunuhan bersama dengan rekan kerjanya yang bernama Fish. Namun, saat Fish tengah membuka pintu rumah tersebut, tiba-tiba Fish ditembak dan meninggal dunia. Harker yang melihat hal itu, akhirnya bergegas masuk ke dalam rumah itu untuk menangkap si pelaku. Saat Harker berhasil masuk, pelaku tersebut telah mengangkat tangannya dan menyerahkan diri kepada Harker. Setelah ditangkapnya si pelaku, Harker pun langsung melakukan beberapa tes psikiater untuk memeriksa keadaannya. Saat itu, agen seniornya Harker yang mengetahui jika Harker memiliki kemampuan khusus pun menarik Harker untuk ikut menangani kasus pembunuhan berantai. Senior Harker yang bernama Carter Browning pun menjelaskan jika keluarga Holmes terbunuh beberapa bulan yang lalu. Saat itu, sang suami membunuh istri dan anak-anaknya. Kemudian, ia pun ikut serta menghabisi nyawanya sendiri. Saat mereka tengah melakukan penelusuran, agen Carter menemukan sebuah surat yang berisi sebuah kode yang berjudul Longlegs. Di mana kode tersebut, ia temukan selama 30 tahun dan terus-menerus selama ia melakukan penelusuran terkait pembunuhan berantai ini. Namun, surat itu bukanlah sebuah surat yang ditulis oleh sang istri. Carter beranggapan jika suatu pembunuhan berantai ini merupakan perintah dari surat yang memiliki kode tersebut. Setelah itu, Carter meminta Harker untuk melihat foto orang-orang yang telah menjadi korban pembunuhan tersebut. Harker pun menanyakan kesamaan dari semua kasus ini. Carter pun mengatakan jika kesamaannya yaitu sebuah keluarga yang memiliki anak perempuan dan lahir pada tanggal 14 di bulan yang terpilih. Setelah itu, Carter memberikan setumpuk berkas tentang kasus pembunuhan berantai itu. Harker pun mulai mempelajari kasus tersebut. Hingga akhirnya, Harker menyimpulkan jika setiap anak perempuan dari keluarga itu akan dibunuh setiap sebelum atau sesudah tanggal kelahirannya. Singkat cerita, saat Harker tengah menelpon ibunya, ia mendengar suara ketukan dan seperti ada tamu. Saat itu, Harker melihat seseorang yang tengah berdiri di halaman rumahnya. Dengan rasa takut, Harker pun pergi melihat orang tersebut. Namun saat dirinya berada di luar rumah, tiba-tiba orang itu telah berpindah di dalam rumahnya. Dengan panik, Harker pun memeriksa di setiap ruangan. Tanpa diduga, Harker justru mendapatkan sebuah surat. Dalam surat itu tertulis, jika Harker dilarang untuk membuka surat itu sebelum tanggal ulang tahunnya. Namun, Harker tidak peduli dan tetap membuka surat tersebut. Surat itu dikirim oleh sosok Longlegs. Harker pun langsung berusaha memecahkan kode-kode yang dikirimkan kepadanya. Setelah berkutit dengan kode tersebut, Harker pun menemukan arti dari kode yang dikirim Longlegs. Longlegs mengancam Harker jika Harker masih mencari tahu tentang dirinya. Tak berapa lama, Harker mendapat telepon dari seniornya dan mengabari terkait suatu pembunuhan baru. Harker langsung pergi menemui seniornya yang sudah ada di lokasi. Di sini, Carter memberikan sebuah surat dari Longlegs yang berisi kode-kode. Harker pun langsung membaca kode itu dan menerjemahkannya. Carter pun tidak menyangka jika Harker mampu membaca kode dari Longlegs. Setelah kejadian itu, Harker pun langsung mencocokkan tanggal lahir para korban. Sampai saat itu, Harker menemukan jika tanggal lahir para korban membentuk segitiga terbalik. Di mana hal itu artinya merupakan sekte penyembah setan. Harker pun menyerahkan penemuannya kepada Carter. Harker juga menemukan suatu dokumen yang menjelaskan jika salah satu korban ada yang selamat. Namun saat ini, korban berada di rumah sakit jiwa dan mengalami trauma berat. Setelah itu, mereka langsung pergi ke rumah keluarga tersebut. Dikarenakan Harker memiliki kekuatan khusus, Harker pun langsung menemukan sebuah benda aneh yang dikubur di rumah itu. Benda itu adalah sebuah boneka. Saat Carter mengambil boneka itu,
Tiba-tiba saja, boneka itu membukakan matanya. Mereka pun membawa boneka itu ke ruang otopsi dan berencana untuk menelitinya. Saat itu, sang dokter forensik menemukan sebuah bola logam yang ditempel di kepala boneka tersebut. Sedangkan Harker pergi ke rumah sakit jiwa untuk menemui anak yang mengalami trauma berat. Di sana, Harker menanyakan terkait kejadian pembunuhan pada keluarganya. Gadis itu bernama Kri menceritakannya. Di mana dahulu, ia hendak berangkat sekolah, namun tiba-tiba, datang seseorang dengan membawa sebuah hadiah. Hadiah itu berisi sebuah boneka. Dikarenakan Ibu Kri tidak menginginkan kehadiran Kri, maka, sang ibu melampiaskan amarahnya kepada boneka itu. Bahkan, sifat ayahnya pun tiba-tiba saja berubah aneh. Ayahnya berubah menjadi seorang psikopat. Bahkan, ayahnya telah membunuh seorang pendeta dan juga ibunya Kri. Dan dari kejadian itu, Kri pun merasa ketakutan dan trauma berat, hingga memaksa Kri masuk ke rumah sakit jiwa. Harker pun menyimpulkan, jika semua itu berkaitan dengan boneka yang memberikan efek negatif dan membuat sosok ayah berubah menjadi psikopat. Carter yang tidak terlalu percaya mistis pun mengelak dan menganggap tidak masuk akal. Carter kemudian meminta Harker untuk menelusuri terkait dirinya sendiri, dan menanyakan kepada ibunya tentang usia Harker saat beranjak 9 tahun. Singkat cerita, Harker pun pergi menemui ibunya. Ia kemudian menanyakan tentang usia seperti yang dikatakan oleh Carter. Namun di sini, ibunya seolah-olah menyembunyikan sesuatu. Ibunya mengatakan, jika ia sama sekali tidak mengingat apapun saat ulang tahun Harker yang ke-9. Harker pun pergi ke kamar masa kecilnya dan berharap menemukan sesuatu terkait masa lalunya. Saat itu, ia melihat sebuah kotak yang berisi barang-barangnya saat kecil. Harker pun membuka kotak itu dan menemukan sebuah foto pria yang diduga adalah Longlegs. Harker langsung mengingat kejadian di mana Longlegs pernah mendatanginya seperti di awal film tadi. Ia juga mengingat, di mana ibunya dahulu pernah membuat laporan terkait penyusup yang masuk ke dalam rumahnya, namun ibunya membatalkan laporan tersebut sehari sebelum ulang tahun Harker. Setelah itu, Harker memberikan foto tersebut kepada Carter. Di sini, Harker merasa yakin jika pelaku pembunuhan berantai adalah orang itu. Sementara di sisi lain, Longlegs yang mengetahui jika identitasnya terbongkar pun berusaha untuk kabur. Dikarenakan Dee mampu mengalahkan Starscream, semua robot pun menjadi percaya kepada Dee dan mengikuti Dee. Di sini, Orion merasa takut jika jalan yang diambil sahabatnya akan mencelakakan sahabatnya. Namun tiba-tiba, mereka mendapat serangan. Di sini, Sentinel pun akhirnya berhasil menangkap Dee dan juga Bay. Kemudian, Sentinel pun mengatakan jika Dee adalah pengkhianat. Namun, karena Dee sudah sangat kesal, Dee pun mengatakan jika sang pengkhianat itu adalah Sentinel. Sentinel pun kesal mendengar hal itu dan langsung menatut tubuh Dee seperti stiker yang diberikan oleh Orion. Dan dia mengatakan jika kekuatannya Natrik ia dapatkan berasal dari Megatron. Di sisi lain, Orion telah sampai di markas penggali. Orion kemudian mengatakan terkait kebusukan Sentinel dan mengajak mereka semua untuk mengambil alih tahta tersebut. Sedangkan di sisi lain, Elita telah sampai di markas Sentinel dan dibantu oleh Orion dan pasukan lainnya. Di sini, mereka semua pun akhirnya bertarung. Orion juga berhasil menyelamatkan Dee. Namun lagi-lagi, Dee justru memarahi Orion. Sedangkan mereka juga harus melawan kekuatan Sentinel. Karena sudah terpojok, Orion pun meminta Elita untuk menangkap robot Arachnid dan mengambil memorinya. Untungnya, Elita pun berhasil mengalahkannya. Setelah itu, mereka membawa memori tersebut ke ruang kontrol. Dan dari memori ini memperlihatkan kebusukan yang telah dilakukan Sentinel dan mengingatkan robot lain. Di sisi lain, Dee terus bertarung melawan Sentinel, sampai Sentinel merasa terpojok. Di sini Orion pun berusaha menghentikan Dee yang sudah bertingkah berlebihan. Orion juga mengatakan, jika hal itu jangan sampai membuat kepribadian Dee menjadi buruk seperti Sentinel. Namun Dee tidak menghiraukan perkataan Orion dan kembali menyerang Sentinel. Di sini, Orion berusaha menghentikan tembakan Dee dan mengorbankan nyawanya. Alih-alih bukannya menyelamatkan Orion, Dee justru melepaskan genggamannya dan kembali menyerang Sentinel. Dee kemudian mengambil matrik yang ada di dalam tubuh Sentinel dan memasukkannya ke dalam dirinya sendiri. Sedangkan di sisi lain, Orion masuk ke dalam Primes terdahulu. Di sini, mereka semua menobatkan Orion menjadi penerus sejati, dan menobatkan Orion mewarisi kekuatan dari The Matrix of Leadership yang selama ini menghilang. Dengan kekuatan barunya, Megatron pun berusaha menghancurkan Iconic City. Elita pun berusaha menghentikan aksi tersebut namun gagal, karena kekuatan Megatron yang sangat kuat. Hingga saat itu, muncullah Optimus Primes di hadapan mereka semua. Megatron pun kaget karena melihat jika Orion adalah pewaris The Matrix.
Orion kemudian mengajak Megatron untuk membangun kembali Iconic City. Namun, Megatron menolak dengan terang-terangan dan melawan Orion. Hingga akhirnya, Optimus mampu mengalahkan Megatron namun tidak menghabisi sahabatnya itu. Orion mengatakan jika ia kesal dengan pengkhianatan Sentinel. Namun ia juga kesal dengan Megatron, karena ia juga telah berkhianat kepada sahabatnya sendiri yaitu Orion. Optimus dengan berat hati meminta Megatron untuk pergi dari Iconic City. Di sini pun diperlihatkan awal mula Bayi dan Orion bertemu. Hal itu membuat Orion merasa sedih karena hal tersebut. Hingga akhirnya, Optimus pun menjadi pemimpin di planet Cybertron. Dan kini, planet Cybertron pun kembali hidup seperti sedia kala. Optimus kemudian mengembalikan semua kekuatan Transformers milik semua robot. Dan film pun selesai.